Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak teman-temanku yang hebat bisa menyempatkan waktunya pada kesempatan hari ini. Tak lupa saya kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam benderang seperti sekarang ini. Alhamdulillah, untuk mengefisienkan waktu, pada kesempatan ini izinkan saya teman-teman untuk sharing ilmu mengenai aksi nyata budaya positif modul 1.4, yang dimana alhamdulillah insya Allah sebentar saya akan mempresentasikan beberapa materi mengenai budaya positif. Agenda hari ini tuh dimana memulai dari pembukaan, ice breaking, masuk kepada kegiatan materi dan penutup teman-teman ya. Jadi sebelum saya memulai materi, silakan teman-teman berpartisipasi di ice breaking saya dulu ya teman-teman. Hari ini saya mau mengajak teman-teman sekalian untuk keliling dunia. Wow. Ya, Masya Allah. Hari ini saya mempunyai pertanyaan, clue-nya dengarkan baik-baik temannya. Saya lagi di Indonesia sekarang. 3 jam kemudian saya ada di mana ya? Indonesia. 3 jam ke depannya saya ada di mana kira-kira ya teman-teman? Di Jogja. Siapa lagi? Ada jawaban lain? Dia. Dari 8 jam nih dia Semarang. Kalau Ustaz Zakia di mana? Malaysia. Oke, saya jawab ya. Jawaban yang paling tepat adalah Denmark. Wow. Aina. Oke. Apa tuh? Sudah ada yang dapat clue-nya? Ya, paham. Oke. Mas, sekali lagi. Sekarang saya lagi di Jepang. Jepang. 5 jam kemudian saya ada di mana ya? Dulunya Indonesia. Bukan, ini sudah berpindah negara lagi. Jepang ini. Sekarang kita lagi di Jepang. Kayak pernah kan dulu Pak. Jepang. Dulunya apa ini? Tadi sudah ada katanya yang mengatakan sudah dapat clue-nya. Coba kalau Indonesia. Indonesia tadi Indonesia. 3 jam kemudian 3 jam berarti IND. Iya. tadi jawabannya ada di Denmark. Denmark. Sekarang kita lagi di Jepang. Jepang. 5 jam kemudian kita lagi di mana ya? 1, 2, 3, 4, 5. Norwegia. Apa? Norwegia. Masya Allah, betul sekali Bu Intan. Satu lagi ya, sudah dapat clue-nya semua? Sudah. Oke. Saya berjalan-jalan ke kota Dubai. Oh. 3 jam kemudian saya berada di mana kan? Bangkok. Masya Allah. Sudah ada yang sudah temukan Banyaga. ya? Jadi clue-nya adalah kalian memperhatikan si penanya, dia lagi bertanya apa ya, yang negara yang pertama yang dia sebut. Jadi clue-nya adalah misalkan tadi Indonesia, 3 jam kemudian kita berada di negara ketiga ya, misalkan Denmark ya. Masya Allah. Oke, boleh. Baiklah teman-teman, alhamdulillah kita tadi sudah ice breakingnya sebelum kita masuk ke materi. Alhamdulillah materi pada kesempatan ini bagaimana teman-teman juga memahami apa itu budaya positif ya teman-teman. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau suatu pembiasaan yang berpihak pada murid, yang di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Jadi ada 7 poin teman-temannya yang
hari ini insya Allah saya akan memaparkan secara singkat, yaitu yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 keyakinan kelas, 6 posisi kontrol restitusi, 7 segitiga restitusi. Nah, pada kesempatan ini yang pertama itu adalah perubahan paradigma. Coba teman-temanku mengepalkan dulu semua jarinya, jari tangannya, ya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman anggap ini di dalam suatu genggaman ini kalian akan, silakan teman-teman menulis dulu, ambil kertas warna ini, kalian tulis benda apa yang berharga bagi teman-teman yang menurutnya teman-teman itu sangat berharga, kalian genggam. Dan nanti ada yang berperan sebagai si A dan ada yang berperan sebagai si B, di mana kalian genggam di dalam kepala yang terkuat. Nah, misalkan si A ini dia genggam tangannya dan si B ini di mana akan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta atau membujuknya ya. Misalkan kayak mengancam, menghardik. Jadi ada yang bujuk, misalkan Ita sebagai A, Bu Putri B. Ini si Bu Putri ceritanya dihasut terus ini si Ita, bagaimana bisa membuka ini kepala tangannya. Ya. Sudah bisa bayangkan teman-teman? Sudah. Oke, kalian misalkan membuka menulis sebuah benda yang sangat berharga dan kalian kepalkan di dalam tangan Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika ada seseorang yang mempengaruhi kalian? Bunda, satu saja. Oke, satu saja teman-teman. Jadi ada ini teman yang mempengaruhi Ki. Bagaimana perasaan Kak jika benda itu sangat berharga dan kalian genggam di genggaman tangan kanannya, dan si B ini datang dengan santainya mencoba sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta, membujuk, mengancam ataupun menghardik, merayu. Apakah menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan teman-teman? Kalau menurut teman-teman, apakah semudah itu kalian buka genggamannya atau seperti apa? Ada yang bisa menjawab teman-teman? Tidak, akan ku pegang sekuat-kuatnya. Masya Allah. Kenapa Ibu Putri? Menurutnya Ibu Putri? Karena ini ini sangat berharga dan tidak akan ku lepaskan dan tak akan ku berikan kepada Ita. Masya Allah. Betul ya teman-teman. Karena itu tadi sebuah contoh di mana ketika kita memiliki suatu hal yang sangat berharga dalam hidup kita, entah itu benda mati atau benda hidup yang bagaimana, itu suatu hal yang berharga, pasti kita tidak mudah. Walaupun kita mencoba si B merayu, membujuk, menghardik, bahkan mengancam pun dengan hal bahaya pun, pasti kita tidak akan rela untuk melepaskannya teman-teman ya. Nah, di mana ini pernyataannya itu salah satunya itu mengenai perubahan paradigma teori kontrol teman-teman. Ada namanya ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa bahwa. Teman-teman boleh melihat ya, di sini ada salah satu teori kontrol, yaitu siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Stimulus respon, teori kontrol pilihan. Nah, salah satu contohnya ini teman-teman, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan kepada kita ya. Tapi teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi misalkan taruhlah harapanku dengan Ustazah Zakia itu sangat berbeda ataupun dengan Bu Ita. Nah, di mana kita ini mencoba ini teman tak yang lain bisa sependapat dengan kita, tapi seharusnya tidak seperti itu, karena teorinya itu, teori kontrol itu pilihannya teman-teman. Jadi bukan orang yang mengatur untuk pilihan kita. Jadi ada namanya teori kontrol, ada beberapa macam di sini teman-teman. Dan yang kedua itu kita memasuki materi disiplin positif. Kalau disiplin positif ini teman-teman,
Nah, di dalam budaya kita, makna disiplin itu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Biasa kita selalu bilang ke anak-anak, "Nak, kalian sudah melanggar tata tertib aturan." Itu berarti sudah menandakan kalian tidak disiplin. Pasti itu merasa teman-teman anak-anak merasa tidak nyaman ya teman-teman. Nah, sebagai pendidik tujuan kita bagaimana kita bisa menuntut anak-anak supaya memiliki kedisiplinan diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan, universal, memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan suatu teguran atau ancaman. Jadi jangan harap misalkan kita minta anak kita melakukan hal yang disiplin, baru kita bilang nanti nak aku kasih ki nilai yang tinggi, saya kasih ki nak kue atau apa sogokannya lainnya. Jadi itu bukan seperti itu ya teman-teman untuk mengaplikasikan disiplin positif. Nah, kita lihat secara Latin ya teman-teman, disiplin itu artinya belajar, makna belajar ya teman-teman, dimana disiplin diri dari murid-murid, terus membuat disiplin diri membuat orang menggali potensi kita juga. Jadi intinya ini seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan yang menghubungkan juga kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Oke teman-teman, ini di dalam materi disiplin positif mengenai nilai-nilai kebajikan universal. Ada beberapa poin. Nah, di dalam nilai kebajikan ini namanya sifat-sifat positifnya manusia teman-teman. Nah, ada beberapa ya, ini menurut pendapat William Glasser pada teori kontrol 1984. Nah, nilai kebajikan ini yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, kemarin teman-teman ikut berpartisipasi kan waktu pas pendampingan 2 yang bagaimana teman-teman mengenal bagaimana profil pelajar Pancasila. Nah, yang pertama itu ada apa teman-teman? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Oke, teman-teman, lanjut saya ke materi budaya positif itu. Yang ketiga itu mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi teman-teman. Nah, alhamdulillah di materi ini ada materi yang dimana motivasi perilaku manusia itu motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar ya teman-teman untuk melakukan suatu tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, di sini ada 3 teman-teman: menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ataukah menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri sendiri. Jadi alangkah indahnya misalkan murid melakukan disiplin diri karena misalkan takut dihukum, ataukah memang dia dari kesadarannya ya, yang misalkan kayak mau dapat imbalan. Ya jangan seperti itu. Apakah murid ini melakukan disiplin karena akan nilai kebajikan dirinya, ini merupakan motivasi intrinsik. Jadi taruhlah misalkan anak didik kita mengharapkan anak itu bisa disiplin, tapi bukan hanya sekedar karena imbalan ataupun nilai tertentu. Jadi harus memang mereka akan pahami bagaimana kebajikan dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini ada suatu pepatah mengatakan menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Masya Allah, ini Bapak Ki Hajar Dewantara Masya Allah sekali di dunia pendidikan ya teman-teman, bisa menginspirasi kita. Nah, di sini teman-teman ada perbedaan. Selama ini kita selalu terapkan konsekuensi ya, apalagi di Sadik ini kata hukuman masih diminimalisir tapi tetap ada diberlakukan.
Nah, ini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi teman-teman. Kalau menurutnya teman-teman, Bu Ita, dulu saya mau dengar dulu pendapatnya Bu Ita. Kalau menurutnya Bu Ita sendiri, apa perbedaannya Bu Ita? Kalau menurutnya Bu Ita hukuman? Hukuman itu untuk memberikan efek jera kepada anak yang melakukan kesalahan, tapi tidak memperhatikan esensi dari hukuman yang diberikan. Artinya hanya sekedar memberikan hukuman, guru tidak memiliki pertimbangan bahwa ketika saya menghukum seperti ini maka efek bukan hanya efek jera, tapi pembelajaran ini yang akan didapatkan oleh anak itu. Jadi hukuman itu artinya semata-mata hanya memberikan efek jera tanpa memperhatikan apa efeknya. Masya Allah. Kalau konsekuensi bagaimana Bu Putri? Kalau konsekuensi sendiri itu lebih dari aturan dari kelas ya. Jadi kita sudah bikin aturan ini sebagai kalau pagi begini, sore begini, siang begini, kalau lagi belajar begini, dan saat ada anak-anak yang melanggar otomatis kita akan memberikan konsekuensi. Jadi anak-anak akan dipahamkan bahwa ada aturan yang harus ditaati. Oke, betul sekali ya teman-teman, pendapatnya Bu Ita sama Bu Putri sangat baik. Nah, di sini ada beberapa yang teman-teman boleh lihat juga poinnya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kayak misalkan kita tidak nyaman menghadapi sesuatu karena ulah kita, tapi kita harus terima karena itu dampak dari yang kita lakukan. Terus konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Nah, misalkan di poin kedua, membuat anak sakit atau fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Misalkan karena anak itu sering terlambat, kita hukum keliling lapangan selama 7 kali, itu membuat fisiknya akan sakit ya teman-teman. Nah, seharusnya itu kalau konsekuensinya kan kita membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saja, karena kita juga harus mengetahui apa alasannya sebenarnya kenapa dia bisa terlambat seperti itu. Anak membenci juga kedisiplinan. Nah, terus kalau konsekuensinya anak menghargai disiplinan, itu salah satu polanya yang membedakannya teman-teman ya. Terus kita lanjut ke materi apa itu restitusi. Nah, apa itu restitusi? Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia. Nah, ini menurut pendapat Gosen 2004. Nah, teman-teman boleh lihat di sini, ini ada beberapa sedikit pendapat identitas gagal atau identitas sukses teman-teman. Ada hukuman, tabel hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, kita coba perhatikan teman-teman ya. Di poin pertama itu, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Yang ketiganya itu restitusi merupakan pilihan. Terus poin keduanya, tidak nyaman untuk murid, anak juga untuk jangka panjang. Konsekuensinya itu tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Nah, dimana kalau restitusinya sendiri itu menguatkan untuk murid, anak dalam jangka panjang. Nah, intinya ini kalau ke restitusi ini anak-anak ceritanya yang memperbaiki pola sikapnya, negatif, netral, positif. Jadi dari ketiga ini sangat berbeda ya yang kita lihat seperti apa. Baiklah teman-teman, materi selanjutnya itu tadi masih mengenai tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tadi kita lihat ya, kalau hukuman itu negatif ya teman-teman. Terus kalau ke konsekuensi itu lebih netral, kalau restitusi itu lebih ke positif. Insya Allah ini sebentar akan saya perlihatkan bagaimana contoh nyata restitusi juga. Nah, ini ada 9 ciri-ciri restitusi teman-teman ya. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2 ini memperbaiki hubungan. 3 tawaran bukan paksaan. Terus yang keempat, restitusi menuntut kita untuk melihat ke dalam diri. Terus yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar tindakan. Yang keenam,
restitusi diri adalah cara yang paling baik. Terus yang ketujuh, restitusi pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Saya mau minta timbal baliknya dari teman-teman ya. Baiklah teman-teman, sebelum saya mengisi di sini, saya ingin minta partisipasi teman-teman. Ini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru. Yang kedua di sini ada tabel hukuman atau konsekuensi. Mencatat, dengarkan baik-baik teman ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini biasa ini kan teman-teman. Siapa yang bisa jawab? Silakan teman-teman. Apakah itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Dua teman-teman jawabannya. Hukuman. Bu Putri, hukuman. Oke. Kalau Bu Ita sendiri? Hukuman. Ustazah Iya? Konsekuensi. Nah, perhatikannya yang kedua lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu termasuk konsekuensi atau hukuman teman-teman? Hukuman. Hukuman ya. Oke. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini mungkin masa-masa corona ya teman-teman. Apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ada yang jawab hukuman, ada yang jawab konsekuensi. Terus poin keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi ya Bu Putri. Ya, konsekuensi. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah itu Konsekuensi. konsekuensi atau hukuman? Oh, konsekuensi. Terus yang pertanyaan berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Wah, ini salah satu tata tertib juga ya. Hukuman. Hukuman. Bu Ita hukuman. Ustazah Kia? Hukuman. Hukuman. Bu Putri? Maksudnya sepatu sekolah saya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian karena dia melanggar warna. Karena seharusnya dia warna hitam kan, dia pakai warna putih. Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman. Hukuman. Kita lihat teman-teman ya. Baik teman-teman, tadi ini pertanyaan dari tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi temannya. Nah, di sini tadi ada yang menjawab hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, ternyata jawabannya hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan, itu disebut hukuman. Murid diminta push up juga itu adalah salah satu hukuman. Mengganti kertas tugas itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis itu konsekuensi juga. Terus yang selanjutnya itu murid disuruh mengenakan sepatu seharian itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan adalah konsekuensi, ya. Nah, di sini dihukum oleh penghargaan. Wah, apakah itu? Nah, kita lihat teman-temannya, dihukum oleh penghargaan itu maksudnya saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab. Adakah yang pernah berbuat seperti ini teman-teman? Misalkan, misalkan si Rizky, nak, kalau kita lakukan ini, ku kasih sebentar kue atau ku kasih sebentar traktiran di baksan, misalkan seperti itu. Ada teman-teman yang sudah melakukan? Nah, di mana misalkan saat kita berulang kali menjadikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukan atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini menurut Alfihon. Nah, yang pertama itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Terus kedua itu penghargaan menghukum. Ketiga itu penghargaan mengurangi kecepatan. Keempat, penghargaan tidak efektif. Kelima, penghargaan merusak hubungan. Keenam, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, penghargaan mengurangi motivasi prinsip.
Kalau kita disadik biasanya kita sebutnya apa ya teman-teman? Award di reward. Ya, reward. Nah, tapi kalau disadik seperti ini tidak kita temukan ya teman-teman, karena saya yakin teman-teman juga bagaimana kita dihukum oleh penghargaan itu kita sama sekali tidak melakukannya, tapi bagaimana kita memberikan reward kepada anak-anak yang memang sudah mencapai misalkan prestasi yang diinginkan. Nah, di sini ada materi selanjutnya itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 poin teman-teman ya. Dan insya Allah ini nanti ada pertanyaannya untuk teman-teman juga. Yang pertama itu bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga itu penguasaan. Dan keempat, kebebasan. Dan yang kelima ini kesenangan. Masya Allah sekali teman-teman, kita bisa baca ini di bertahan hidup teman-teman ya. Ini bertahan hidup adalah memang kebutuhan kita sebagai manusia. Kebutuhan fisiologis seperti kesehatan, menghindari rasa lapar, ya, menghindari dari hujan dan panas, itu adalah bertahan hidup. Terus kasih sayang dan rasa diterima, bersosialisasi, diterima, dianggap, disayang dan menyayangi serta bagian dari kelompok. Terus yang ketiga ini penghargaan teman-teman, pengakuan, kemampuan diakui dan dihormati. Dan yang keempat, kebebasan, membuat keputusan sendiri, menentukan arah sendiri dan tidak dipengaruhi orang lain. Terus yang kelima, hal yang disenangi ya, kesenangan yang kelima, bermain dan tertawa. Nah, di sini ada studi kasus teman-teman yang saya berikan, ada 4 studi kasus. Silakan teman-teman perhatikan dulu ini sebelum saya kasih pindah. Jadi ada berapa teman-teman? Yang pertama apa? Bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Nah, kita akan memasuki studi kasus teman-teman sesuai dari kebutuhan dasar manusia ini. Ya teman-teman ya, minta tolong diperhatikan. Ini ada sebuah kasus namanya anaknya si Dinda. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, dia menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini ya pernyataannya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, katanya. Kelas harus tenang, tidak ada suara, kan enggak seru jadinya. Nah, tadi teman-teman sudah melihat dan memperhatikan 5 kebutuhan dasar manusia ya, kecuali bertahan hidup di antara 4 pilihan ini. Yang pertama ada kebebasan cinta dan kasih sayang. Ada kebebasan, maaf teman-temannya ini terpisah, ada kebebasan. Yang kedua itu poinnya cinta dan kasih sayang. Ketiga kesenangan dan keempat penguasaan. Menurutnya teman-teman ini ya, minta tolong Ustazah Zakia coba dulu menurutnya Ustazah Zakia. Kebutuhan dasar manusia apa yang dibutuhkan Ustazah? Pilih salah satunya. Yang dibutuhkan Dinda. Iya, ini dengan pernyataannya. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung. Maksudnya ini kayak menyanyi-nyanyi mungkin pada saat proses pembelajaran. Menurutnya Ustazah Zakia, apakah dia membutuhkan kebebasan atau cinta dan kasih sayang, ataukah kesenangan atau penguasaan menurut Tak? Nah, dari penjelasannya tadi ada seperti ini Ustazah. Jadi boleh diperhatikan sebelum dijawab. Jadi penguasaan itu dia butuh pengakuan, butuh juga diakui, dihormati. Kalau kasih sayang itu butuh kayak merasa dianggap, disayang. Kalau kebebasan itu dia yang mau menentukan arahnya sendiri. Oke, menurut Ustazah Zakia apa? Saya itu memiliki kebutuhan dasar manusia kesenangan. Kesenangan. Oke, sebentar saya jawab ya Ustazah. Kalau Bu Ita? Kesenangan. Terus kalau Bu Putri, dia butuhnya kebutuhan dasar apa Bu Putri? Ibu guru itu Kebebasan, cinta dan kasih sayang. Oke. Ibu guru bilang, aku
tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Kakaknya harus tenang, tidak ada suara kan nggak seru jadi. Kita perhatikan teman-temannya perkataannya. Nah kita perhatikan dia butuh apa? Tadi teman-teman ada yang bilang kesenangan, bermain, tertawa. Sebenarnya tidak salah sih, tapi sebenarnya yang paling tepat di situ kebutuhan dasarnya dia membutuhkan kebebasan ya, dia yang menentukan arahnya sendiri, jadi dia mau melakukan hal yang sesukanya. Seperti itu. Nah terus yang kedua ini perhatikan pernyataan ini masih kasusnya Dinda. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Ibu guru tidak menyapa aku hari ini. Kasiannya. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Misalkan Kero punya jepit rambut tapi dia mau dipuji, tidak ada yang puji nak ya. Jadi harusnya seperti apa itu? Dia membutuhkan kebutuhan dasar apa kira-kira teman-teman? Penguasaan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, pengakuan. Nah, kita lihat ya kembali penjelasannya sedikit. Kalau masih ada yang bingung-bingung, nah dia butuh apa? Pengakuan. Penguasaan. Dia butuh pengakuan. Kayak mau diakui bilang, iya puji kak dulu ibu guru punya kak jepit rambut. Febri anak Biasa ya, jujur ya teman-teman, kita biasa luput mungkin karena banyak kesibukan yang seharusnya ada salah satu di antara murid kita yang mungkin masih menyek-menyek mau dipuji ya. Itu suatu realita sekali di kelas. Nah yang ketiga ini masih ada teman-temannya. Ini si kasusnya si Dinda. Nah ini masih kasusnya Dinda. Pernyataan selanjutnya itu, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Wah, paling tepat apa kira-kira teman-teman? Kebutuhan dasarnya apakah kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan, atau penguasaan? Penguasaan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Cinta dan kasih sayang. Oh, sebenarnya dekat-dekat memang penjelasan cinta dan kasih sayang dan penguasaan ya. Jadi di sini yang paling tepat itu adalah malah ibu guru nunjukin ke kelas. Mungkin ini lihatnya si ibu gurunya baik Ji. Mungkin bila lihat juga punyanya Dinda karena ini baik Dina. Mungkin si Dindanya ini apa? Insecure. Guru ingin Sebenarnya guru ingin menunjukkan sebagai kayak penguasaannya. Cuma ini si anggapannya Dinda dia kayak si Bu Guru Rani ini dia tidak menunjukkan penguasaannya, dia kayak seakan-akan mengejek. Jadi paling tepatnya di situ adalah penguasaan. Yang terakhir, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja? Dengerin ibu guru aja. kebebasan, Betul sekali. Kebebasan. Jadi dia ingin bebas sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, alhamdulillah teman, kita sudah masuk ke materi kelima, yaitu keyakinan kelas. Ini sebenarnya yang kita terapkan sebenarnya di kelas-kelas sekarang. Biasanya kan peraturan kan biasa kita sebut peraturan kelas, tidak boleh bla bla bla. Tapi semoga teman-teman juga insya Allah bisa belajar dari sini, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Kalau peraturan lebih biasanya guru yang mengerjakan, bukan kita libatkan ke anak-anak. Kalau keyakinan kan kita ini libatkan ke anak-anak sebagai konsekuensinya juga. Terus mengapa kita memiliki peraturan? Ini ada dua pertanyaan tentang pemantik teman-temannya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Terus pernyataan kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ada yang bisa jawab teman-teman? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm, untuk apa ini? Kira-kira untuk apa? untuk keselamatan diri sendiri. Masya Allah, betul. Terus yang kedua, Untuk kesehatan diri sendiri. oke.
Jadi jawabannya mungkin teman-teman lihat sendiri ya. Kenapa kita disuruh memakai helm itu? Karena untuk keselamatan. Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Itu mungkin untuk nilai kesehatan. Disinilah nilai-nilai kebajikan untuk keselamatan dan nilai-nilai kesehatan itu namanya nilai-nilai kebajikan universal, teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa poin langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas, yaitu yang pertama mendiskusikan, memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Kedua, mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Biasanya kan ada bilang dilarang membuang sampah. Seharusnya seperti apa? Seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Yang poin ketiga, menjadikan peraturan-peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Ini contoh teman-teman ya. Mana yang merupakan keyakinan kelas? SD Alam Darul Istiqomah. Misalkan datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum belajar, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kesepakatan kelas itu sepertinya kayak kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid semangat belajar, terus kami murid peduli dengan teman-teman. Oke teman-teman, ini ada ya, kita mau lihat sedikit di tabelnya yang biasa kita lakukan ya kalau di kelas. Nah ini ada tabel peraturan teman-teman, kita jawab sama-sama ya. Peraturan nih, yang tabel pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah keyakinan kelasnya ketika kita ubah? Kira-kira bagaimana bunyinya Bu Ita? Coba kalau Bu Ita, saya minta dulu pendapatnya Bu Ita. Poin pertama, Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Simpanlah buku pada tempatnya. oke. Kalau Zakian, poin kedua, kita lihat sebentar. Dilarang mengganggu orang lain. Ini hal yang negatif kan peraturan. Kita mau ubah ke hal positif menjadi keyakinan kelas. Coba Zakian, dilarang mengganggu orang lain dalam kelas ini ya, keyakinan kelas. Yang lebih positif Ustazah apa? Saling menyayangi teman. Ya. Poin ketiga Bu Putri, Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tepat waktu. Apa tadi? tepat waktu ya. Datanglah ke sekolah tepat waktu. Keempat, dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi antar sesama. Oke, boleh masuk. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Kembalikan buku ke tempatnya. Apakah keyakinan kelasnya ketika kita ubah? Kira-kira bagaimana bunyinya Bu Ita? Coba kalau Bu Ita, saya minta dulu pendapatnya Bu Ita. Poin pertama, Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Simpanlah buku pada tempatnya. oke. Kalau Zakian, poin kedua, kita lihat sebentar. Dilarang mengganggu orang lain. Ini hal yang negatif kan peraturan. Kita mau ubah ke hal positif menjadi keyakinan kelas. Coba Zakian, dilarang mengganggu orang lain dalam kelas ini ya, keyakinan kelas. Yang lebih positif Ustazah apa? Saling menyayangi teman. Ya. Poin ketiga Bu Putri, Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Tepat waktu. Apa tadi? tepat waktu ya. Datanglah ke sekolah tepat waktu. Keempat, dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi antar sesama. Oke, boleh masuk. Yang kelima, dilarang menggunakan narkoba. Jauhi narkoba. Sayangi tubuhmu. Sayangi tubuhmu. Oke, terus next. Bergantian atau menunggu giliran. Upayakan antri. Oke. Terus gunakan masker. Jadinya Jaga jarak. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan ya. Tapi kalau sekarang sih kita tidak diwajibkan lagi untuk memakai masker ya teman-teman. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini Jalannya pelan-pelan. Kelas harus tertib. Nah. Jangan berlari di Jangan kelas. berlari di kelas atau Ini biasa ya, membuat kalau kita tidak sengaja. Ya. Oke.
Kita lihat teman-teman ya, itu merupakan tadi semua yang teman-teman katakan itu Masya Allah sekali sudah betul teman-teman ya. Jadi keyakinan kelas itu berarti kita juga mengajarkan bagaimana tanggung jawabnya anak-anak, bagaimana kalau dilarang mengganggu orang lain itu menghormati orang lain, hadir di sekolah 15 menit berarti itu sebuah komitmen ya. Terus melakukan kekerasan, menggunakan narkoba itu merupakan nilai keyakinan kelas keselamatan dan kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran itu salah satu juga bagaimana mengajarkan nilai kesabaran. Gunakan masker itu nilai kesehatan dan keselamatan. Dan jangan berdiri di kelas atau koridor itu salah satu keselamatan dan keamanan. Oke teman-teman. Yang keenam ini ada 5 posisi kontrol teman-teman. Alhamdulillah kita sudah masuk di materi 5 posisi kontrol. Oke, ini menarik sekali teman-teman kasusnya. Dan ini kemarin sempat saya buat juga demonstrasi kontekstual dan langsung terlibat sama anak-anak di kelas. 5 posisi kontrol restitusi. Teman-teman boleh lihat ya. Dan ini yang selalu terjadi di lingkungan kita. Nah, kita perhatikan ada posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada teman. Yang keempat, ada pemantau. Yang kelima, ada manajer. Jadi ada 5 ya, teman-teman. Nah, 5 posisi kontrol ini di mana memiliki data ada data motivasi, ada identitas gagal, ada identitas berhasil, dan ada identitas berhasil sukses untuk kontrol diri. Nah, coba ya teman-teman perhatikan, guru berbuat, motivasinya guru berbuat, penghukum itu berarti kayak menghardik teman-temannya. Misalkan satu orang, si Rizky misalkan, kamu memang salah Rizky, kamu seharusnya seperti itu kayak menghardik gitu. Menyakiti, menyindir ya. Pembuat merasa bersalah itu kayak berceramah, mengatakan seharusnya, ibu kecewa, itu salah satu kalimatnya. Terus kalau kita diposisikan diri tak sebagai teman, kayak membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kalau kita posisikan kontrol tak sebagai pemantau, berarti kita yang menghitung dan mengukur, salah satu poinnya. Kalau kita posisikan diri kita sebagai manajer, itu manajer teman-teman kayak sebagai kepsek kepala sekolah, mengajukan pernyataan-pernyataan. Nah ini teman ada kasusnya, kita lihat ya teman-teman supaya lebih paham lagi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Contohnya itu kasus siswa terlambat sekolah. Oke teman-teman kita lihat ya penghukum. Kan tadi ada 5 kontrol ya teman-teman. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama itu penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya nanti ini teman-teman ada video yang mau saya kasih lihat tentang kasus seperti ini. Yang kedua, berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Jadi ini seakan-akan ngebuat ini murid merasa bersalah posisinya, posisi kontrolnya ya. Terus yang ketiga ini seakan-akan kayak sebagai teman guru sama murid. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, kayak sebagai teman kan. Terus yang keempat pemantau. Kamu sudah melanggar. Apa peraturan dan konsekuensinya? Jadi ceritanya ini minta apa nanti yang konsekuensi yang dilakukan. Terus sebagai manajer ya teman-teman, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi ini teman-teman, Masya Allah sekali ya kasus seperti ini. Kita selalu dihadapkan dengan kasus seperti ini teman-teman. Apalagi kita di SD mengajar setiap tidaknya dibilang setiap hari pasti ada masalah yang terjadi di sekeliling kita. Jadi ini sebenarnya 5 posisi kontrol ini kita yang diajarkan bagaimana kita pahami bagaimana situasi kita dengan anak didik kita. Apakah kita posisikan sebagai kita penghukum, ataukah itu pembuat rasa bersalah, ataukah kita
sebagai teman, pemantau ataupun manajer. Nah, di sini teman-teman ada pernyataan ya. Teman-teman boleh juga menjawabnya. Ia kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa itu posisi kontrol? Apakah dia pemantau ataukah penghukum? Coba kita pahami sedikit. Rasa bersalah. Apa namanya? Ia kecewa sekali dengan kamu. Ini Membuat tadi rasa bersalah. membuat rasa bersalah. Ya kan ada 5 posisi kontrolnya tadi, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Manajer itu kayak kepala sekolah atau menceritanya tinggi. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Wah, pemantau. Ada yang lebih beda lagi pendapatnya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apakah dia penghukum, pembuat rasa bersalah, ataukah teman, ataukah apa tadi, pemantau, manajer. Lihat teman-teman ya. Kamu tidak benar. Contohnya, kamu sudah melanggar apa peraturan yang tertulis di sini? Siap menerima konsekuensi ketika jadi Manajer. apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Kalau manajer, Memantau. kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, ada yang menjawab pemantau. Ayolah, lakukan demi bapak ibu. Teman. Oke, teman. Apakah kamu bisa dapat stiker bintang hari ini? Apa itu kira-kira? Apa kamu bisa dapat stiker bintang hari ini? Manajer. Manajer. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Dan yang terakhir, kamu selalu menjadi yang terakhir. Wah, ini kalimatnya yang bikin drop. Biasa tanpa kita sadari mungkin kita hilap atau apa ya dari kata-kata yang kita sebut tadi membuat kecewa anak-anak kita. Silakan teman-teman perhatikan. Inilah jawabannya tadi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan itu membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti kayak penghukum Ki. Kayak dia menjatuhkan Ki, dia sakiti hatinya anak-anak. Terus ayolah lakukan demi bapak ibu. Dia sebagai teman tadi, sudah betul tadi teman-teman yang mengatakan. Terus apakah kamu bisa dapat stiker bintang hari ini? Pemantau ya, kita tadi sudah bilang. Terus yang ke selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah hari ini? Manajer, kamu selalu yang paling terakhir. Wah, kalau orang Bugis bilang nyakots nih, karena selalu Ki dikatai paling terakhir. Itu kayak suatu kata-kata yang sangat menyakitkan ya teman-teman. Oke, inilah itulah tadi 5 posisi kontrol 5 posisi kontrol diri pada manusia ya teman-teman. Terus ini materi terakhir itu ada segitiga restitusi. Ini materi terakhir. Dan itu tadi yang 5 posisi kontrol ini saling berkaitan semua dan nanti ada menjadi kayak suatu kasus seperti yang saya kemarin videokan ke anak-anak. Saya membuat suatu kasus yang dimana itu terlibat ini segitiga restitusi namanya. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurutnya Gosen 2004. Jadi teman-teman boleh perhatikan di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya teman-teman, sebentar saya akan perlihatkan videonya. Nah, ini ada sebuah pernyataan menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalkan guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah.
Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Wah, ini Masya Allah sekali ketika kita ini di sekolah sudah menggunakan semua mini segitiga restitusi, teman-temannya positif semua yang cara bicara tak sama ke anak-anak, Masya Allah. Terus validasi kebutuhannya. Yang kedua, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar, apakah itu penguasaan, kebebasan, rasa sayang, kesenangan, ataupun bertahan hidup. Nah, guru berkata, misalkannya ini kita masuk di validasi kebutuhan. Yang poin kedua, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan kebutuhan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, Masya Allah sekali kata-kata positifnya ketika dihadapkan dengan anak yang bersalah ya teman-teman. Dan ini yang terakhir yaitu menanyakan keyakinannya. Jadi ceritanya ini dia berbuat salah, tapi ditanya kembali ke gurunya, apakah kamu ini sudah melakukan sesuai keyakinan kelas kita? Nah, inilah jawabannya gurunya. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain, teman-temannya. Jadi guru berkata, apa nilai kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Terus apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, itulah pertanyaan-pertanyaan pemantiknya teman-teman. Nah, mengapa restitusi itu penting? Karena yang pertama, rasa bersalah itu menguras energi. Iya betul teman-temannya, kalau kita merasa bersalah pasti menguras energi. Terus kedua, ketika kita merasa bersalah, kita mengalami identitas kegagalan. Dan poin ketiga, perasaan bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu di mana kita tidak bisa berbuat apa lagi. Oke, Masya Allah, ini adalah poin terakhir dari restitusi. Jadi teman-teman, silakan teman-teman, saya ingin menyaksikan ingin memperlihatkan teman-teman video sedikit ya. Ini ada video 5 posisi kontrol guru. Kita boleh simak masing-masing ya teman-teman. Yang mana sebagai penghukum. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Tanya. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi Posisi penghukumnya penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, Jadi menghardik, posisi menunjuk-nunjuk, penghukum itu kayak dia kayak dan menghardik, menyindir. Hukuman bisa menunjuk-nunjuk, berupa fisik maupun membentak. psikis. Jadi itu kayak lebih ke hukuman Ibu verbal dan dan bapak fisik, guru teman-teman. hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, ini adalah posisi pembuat merasa bersalah.
Kita simak baik-baik videonya. Naren, Namanya si Naren ya, kakak Naren. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak Ternyata kepala dia sekolah, takut ditegur ya nak. sama kepala sekolah. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Dia membuat kayak rasa bersalah kepada Gimana ini? anak didiknya. Maaf, Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Oke, yang ketiga ini adalah posisi teman. Naren, Selamat pagi, Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Jam Tanya aja. ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Rizky bocor. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Insya Allah, kalau Iya, kita Bu. posisi sebagai Saya teman memang ya. lambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap Nggak pernah nggak kemarin kejar, Bu. Nggak pernah dihantar. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Tahu terlambat. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Wah, lembut banget ya. Dia posisi Dalam contohnya posisi sebagai teman. guru berbicara dengan nada Jadi, suara ramah, akrab, posisi sebagai teman ini cenderung suara bersendaran guru untuk ramah, menjaga suasana Terus tempat ada sambutan gurau ya, menghangatkan suasana. aman dan Jadi akrab dengan terasa guru. murid akan merasa Identitas yang aman. tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ya Allah, ini yang selanjutnya ya teman-teman. Posisi pemantau atau monitor. Yang terakhir itu sebentar ada posisi sebagai manajer. Ini tuh kayaknya dengan ini bisa berkata dia kan Iya, tapi kita mau memperlihatkan bagaimana perbedaannya. kita aja beda. Iya, Naren, Itu sama ini sebagai pemantau. Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu.
Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, ini teman-teman yang terakhir ya. Bagaimana posisi sebagai manajer? Naren, Aduh, sudah 5 tag ya. Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Ternyata Baiklah, si Naren ini banyak sekali juga alasannya keyakinan ya. sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada Kak Putri. ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer Oke. adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki Nah, ini sikap tadi posisi disiplin yang yang terakhir positif, ya, posisi manajer. yaitu murid Jadi yang lebih mandiri, bersikap disiplin yang bertanggung positif, jawab, dan dapat mandiri memecahkan dan masalah. bertanggung jawab. Tujuan dan dari belajar posisi bersama. ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Saya kembali nih ke slide tadi. Oke, baik teman-teman, itulah tadi 5 posisi kontrol guru ya. Jadi ada tadi posisi pemantau. Si Naren ini memiliki 5 kali tag, yaitu di mana posisi pemantau, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, sebagai posisi kontrol pemantau, dan yang terakhir itu sebagai manajer. Alhamdulillah, baiklah teman-teman, kita sudah di penghujung kegiatan presentasi budaya positif. Nah, sebelum saya menutup, saya minta partisipasi teman-teman untuk bertanya teman-teman mengenai secara umum budaya positif. Nah, saya buka sesi pertanyaan. Apa ada yang bertanya teman-teman? Saya Bu. Oke, Ustaz Zakia dulu ya. Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang mengapa budaya positif bisa pola penting? Mengapa budaya positif di sekolah itu sangat penting? Saya buka lagi pertanyaan kedua, baru saya langsung jawab ya. Silakan tadi Bu Putri angkat tangan. Terima kasih Bu Fatma. Kira-kira apa tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Masya Allah sekali ya pertanyaannya secara umum. Baik teman-teman, saya cukupkan 2 pertanyaan ya. Saya mencoba menjawab di pertanyaan Ustazah Zakia itu mengapa budaya positif di sekolah itu penting. Nah, kalau menurut saya ini mengapa sangat penting karena budaya positif di sekolah ini penting berkontribusi pada kesejahteraan,
seluruh komunitas sekolah. Ketika siswa kita merasa aman dan diterima, pasti lebih cenderung terlibat dalam proses pembelajaran yang baik. Anak-anak semakin termotivasi dan menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi untuk memiliki hubungan yang sehat dan hubungan sehat dengan teman sebaya serta guru. Kalau tadi pertanyaannya Bu Putri, apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam menciptakan budaya positif sekolah? Tantangannya sebenarnya itu sangat banyak, Bu Putri ya, tapi bagaimana kita ini menciptakan budaya positif di sekolah ini tidak selalu mudah ya, dan dapat menghadapi sebagai tantangan. Misalkan salah satu tantangan utama itu perbedaan latar belakang, Bu Putri, dan nilai-nilai dari anggota komunitas sekolah beragam ya, karena mungkin taruhlah Bu Putri sama Bu Ita pendapatnya berbeda tentang bagaimana itu budaya positif, ataukah bagaimana pendapatnya Ustaz Zakia dengan apa sebenarnya itu budaya positif. Nah tadi itu kalau saya tadi simpulkan itu tadi ada 7 materi budaya positif yang bisa kita ambil juga ya, yaitu bagaimana kita memahami apa itu diagram pembelajaran juga, diafragma, terus apa itu posisi kontrol, apa itu 5 kebutuhan dasar manusia juga salah satunya, bagaimana kita juga dapat membedakan hukuman, konsekuensi, restitusi, dan bagaimana juga penerapan 5 posisi kontrol guru dan memahami bagaimana restitusi, teman-teman ya. Alhamdulillah, saya sangat berterima kasih karena kita sudah selesai di penghujung presentasi aksi nyata budaya positif. Terima kasih banyak teman-teman atas partisipasi dan waktunya. Saya sangat bersyukur sekali teman-teman sudah menyempatkan waktunya pada kesempatan hari ini. Semoga insya Allah dapat bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman, dan semoga kita sama-sama bisa berkolaborasi teman-teman ya. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta, di sekolah SD Alam Darul Istiqomah. Masya Allah. Saya tutup temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi